Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan kali ini insya Allah kita akan melanjutkan pelajaran fikih kita, dan yang akan kita pelajari yaitu tentang qirad untuk kelas 9 di sekolah kita tercinta SMP Islam Al Munawwarah. Baik, kita mulai pelajaran kita dengan sama-sama mengucap basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga apa yang kita pelajari membawa manfaat bagi kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita mulai. Insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari yang pertama adalah pengertian qirad, syarat-syarat qirad, rukun qirad, larangan bagi orang yang menjalankan qirad, bentuk dan macam-macam qirad, melaksanakan qirad dengan benar, akad qirad, dan yang terakhir adalah hikmah qirad. Ini adalah hal-hal yang akan kita pelajari bersama pada kesempatan kali ini. Kita mulai yang pertama, pengertian qirad. Qirad adalah memberikan modal kepada orang lain dengan tujuan untuk melakukan usaha, sedangkan keuntungannya dibagi antara yang meminjamkan dan yang dipinjamkan sesuai dengan kesepakatan. Qirad merupakan salah satu bentuk taqarrub atau mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena qirad berlemah lembut dan mengasihi sesama manusia, memberikan kemudahan serta solusi dari duka dan kesulitan yang menimpa orang lain. Jadi qirad itu minjemin duit buat modal usaha, yang keuntungannya nanti dibagi dua sesuai dengan kesepakatan. Contoh qirad: jika kalian ingin berdagang buku, membutuhkan modal 1 juta tetapi tidak memiliki uang. Sementara itu teman kalian yang memiliki uang meminjamkannya. Syaratnya jika kalian mendapatkan keuntungan dari penjualan buku itu, keuntungannya dibagi dua. Hal tersebut hukumnya mubah atau dibolehkan. Hal ini sesuai dengan hadis Rasulullah SAW. Bahkan qirad sangat dianjurkan sebab pada qirad terdapat unsur menolong dalam kebaikan. Rasulullah SAW pun pernah melakukan qirad dengan Sayyidah Khadijah sebelum menjadi istri Nabi pada saat berniaga ke Syam, di mana Sayyidah Khadijah memberikan modal kepada Rasulullah SAW untuk melakukan perdagangan, dan setelah itu hasilnya atau keuntungannya dibagi dua. Ini contoh qirad. Hadis Rasulullah SAW tentang qirad diriwayatkan dari Suhaib radhiyallahu taala anhu, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala thalathun fihinnal barakah, al-bai'u ila ajalin, wal muqaradatu, wal khaltul burri bisya'iri lil baiti la lil bai'i, katanya. Rawahu Ibnu Majah, yang artinya dari Suhaib radhiyallahu taala anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, 3 hal yang di dalamnya ada keberkahan, yaitu jual beli bertempo, berqirad memberikan modal kepada seorang hasil dibagi dua, dan mencampur gandum dengan syair untuk makanan di rumah, bukan untuk dijual. Nah, dari sini ada kata qirad, artinya qirad itu dibolehkan oleh Rasulullah SAW. Syarat qirad apa saja? Yang pertama, syaratnya barang yang akan diserahkan sebagai modal harus berupa uang tunai. 2, orang yang melakukannya harus cukup umur dan berakal sehat, nggak boleh anak kecil yang belum bisa membedakan antara yang baik dan yang benar. Yang ketiga, modal harus diketahui dengan jelas agar mudah pembagiannya. Harus jelas modalnya berapanya. Kesepakatan yang akan dibagikan keuntungan harus jelas juga. Keuntungannya berapa persen itu harus jelas dari awal. Melafalkan ijab dari pemilik modal, misalnya aku serahkan uang ini kepadamu untuk dagang, jika ada keuntungan akan dibagi dua. Selanjutnya, qabul dari pengelola, melafalkan ijab tidak hanya melalui perkataan tetapi bisa bentuk surat perjanjian di atas materai atau lainnya. Jadi perjanjian kesepakatan keuntungannya, penanaman modalnya, kalau zaman sekarang itu baiknya di atas materai, sehingga di suatu hari nanti tidak ada yang merasa dirugikan.
Keenam, bersifat mutlak, pemilik modal tidak mengikat pengelola harta untuk berdagang di negara tertentu atau di waktu-waktu tertentu. Ketika sudah memberikan modal, ya terserah kesepakatannya kayak gimana. Dia mau jualannya di mana, mau jualan apa, selama yang dijualnya itu bukan hal-hal yang diharamkan, itu dibolehkan. Ini adalah syarat qirad, ada 6. Sedangkan rukun qirad yang pertama adalah pemilik modal atau orang yang menyerahkan uang untuk dijadikan modal. Yang kedua, orang yang dititipkan modal atau orang yang bekerja dalam melakukan usaha. Yang ketiga adalah adanya akad qirad dilakukan oleh pemilik dan pengelola barang. Keempat, uang yang akan dijadikan modal harus ada. Kelima, amal, yaitu pekerjaan pengelola harta sehingga menghasilkan keuntungan seperti dagang atau lainnya. Harus ada kerjaannya apa nih? Modal udah ada, yang ngasih modal udah ada, yang dikasih modal udah ada, uangnya udah ada. Nah, kerjaannya apa biar menghasilkan keuntungan? Dan yang keenam, rukun qirad adalah keuntungan. Larangan bagi orang yang menjalankan qirad, ini orang yang melakukan qirad nggak boleh. Yang pertama, melanggar perjanjian atau akad qirad, nggak boleh dilanggar. Menggunakan modal untuk kepentingan diri sendiri itu juga nggak boleh, nanti timbulnya kerugian. Ketiga, menghambur-hamburkan modal usaha, ini juga tidak boleh. Keempat, menggunakan modal untuk berdagang yang diharamkan, ini juga tidak boleh. Dan yang berikutnya adalah bentuk dan macam qirad. Bentuk qirad ada 2. Bentuk qirad sederhana dan yang kedua adalah bentuk qirad modern. Bentuk qirad sederhana adalah qirad seperti ini dilakukan oleh perorangan dengan cara bagi hasil dan sudah ada sejak zaman Nabi Muhammad SAW. Bahkan sebelum Islam datang, qirad dalam bentuk ini dilakukan oleh umat manusia. Contoh, seperti yang Bapak sampaikan di awal, Nabi Muhammad SAW sebelum diangkat menjadi Rasul pernah menjalankan perdagangan dengan sistem qirad dengan Siti Khadijah, di mana Sayyidah Khadijah memberikan modal kepada Rasulullah untuk usaha. Nanti hasilnya keuntungannya dibagi 2. Maka dalam hal tersebut Rasulullah adalah pelaku usaha yang mengelola modal tersebut, sedangkan Khadijah sebagai pemilik modalnya. Bentuk qirad modern, saat ini orang menabung di bank syariah yang prinsip-prinsip kerjanya berdasarkan syariat Islam dengan cara bagi hasil sesuai dengan perjanjian. Contoh, seorang nasabah yang menyimpan uang di bank syariah, dia mengadakan akad dengan pihak bank dalam bentuk qirad. Pihak bank akan menjalankan uang itu untuk berusaha, sedangkan keuntungannya nanti untuk berdua dengan cara bagi hasil. Qirad ini kadang disebut juga dengan mudharabah, akad mudharabah. Qirad dapat dilakukan oleh perorangan, dapat pula dilakukan oleh organisasi atau lembaga lainnya dengan nasabahnya tentunya. Dalam kehidupan modern, qirad dapat berupa kredit. Pertama, kredit candakulak, KPR, dan KMKP. Apa itu kredit candakulak? Pinjaman modal yang diberikan kepada pedagang kecil dengan sistem pengembalian sekali dalam seminggu dan tanpa tanggungan atau jaminan, nggak perlu jaminan karena kecil. Atau KPR, kredit pemilikan rumah, atau KMKP, kredit modal karya permanen. Ini macam-macamnya, macam-macam bentuk qirad modern. Dan melaksanakan qirad dengan benar, qirad dapat dilaksanakan dengan benar jika telah memenuhi syarat dan rukunnya. Antara yang memberi modal dan yang diberi modal harus mengadakan akad dengan kesepakatan yang sejelas-jelasnya. Untuk itu harus ada bukti pencatatan kesepakatan yang akan dibuat, baik berupa surat perjanjian maupun bentuk lainnya, agar di kemudian hari salah satu pihak tidak ada yang dirugikan. Jadi syarat dan rukunnya harus benar. Akad qirad adalah akad tamlik, pemilikan, karena qirad dibolehkan pada orang yang layak menggunakan harta dan tidak sah kecuali dengan ijab qabul, seperti akad jual beli dan hibah. Akad qirad dinyatakan sah jika digunakan dengan lafal qirad atau salaf dan kata yang memiliki kesamaan makna. Contohnya kayak yang di awal disebutkan tadi ya.
hikmah qiraat. Yang pertama, terwujudnya tolong-menolong, salah satu perilaku ibadah yang lebih mendekatkan diri pada rahmat Allah karena dapat melepaskan kesulitan orang lain yang sangat membutuhkan pertolongan. Bagi yang mengqiraatkan akan diberikan pahala dan kemudahan oleh Allah bagi urusan dunia maupun akhirat. 4. Terciptanya kerjasama antara pemberi modal dan pelaksana yang pada akhirnya dapat menumbuhkan dan mengembangkan perekonomian umat. 5. Terbinanya pribadi-pribadi yang ta'aluf, rasa dekat antara keduanya. 6. Orang yang memberikan pinjaman modal akan mendapat keuntungan pahala hingga 18 kali lipat jika dibandingkan dengan sedekah, hanya 10 kali lipat. 7. Membantu kaum lemah yang tidak punya modal namun mampu menggunakan modal untuk usaha yang hasilnya dapat dipetik kedua belah pihak. Dan ke-8 adalah mengurangi pengangguran karena ada dibukanya usaha baru. Dan yang terakhir adalah menyenangkan kedua belah pihak dengan hasil yang didapatkan. Alhamdulillah, pelajaran kita tentang qiraat untuk kelas 9 di sekolah SMP Islam Al-Munawwarah telah usai. Mari kita tutup sama-sama dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Wallahu a'lamu bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.